Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 2, yaitu konfigurasi jaringan komputer dan pengenalan Cisco Packet Tracer. Eh, di sini saya akan mensimulasikan pembuatan dari 4 buah jaringan di mana jaringan 1 dan jaringan 2 ini akan dihubungkan dan begitu pula jaringan 3 dan jaringan 4. Jadi terdapat 2 buah jaringan yang saling berhubungan dengan jumlah 2. Jadi jaringan 1 dan jaringan 2 akan saling terhubung dan jaringan 3 dan jaringan 4 akan saling terhubung. Di sini saya akan menggunakan 5 buah end device pada setiap jaringannya. Untuk membuat suatu jaringan, eh, masing-masing end device akan saling dihubungkan menggunakan switch. Di sini saya akan menggunakan switch 2960 untuk keseluruhan jaringan. Kemudian setiap end device akan dihubungkan kepada switch dengan menggunakan pengkabelan straight untuk menghubungkan 2 device yang berbeda. Atau dalam Cisco Packet Tracer kita akan bisa dapat menggunakan kabel yang akan menghubungkan secara otomatis. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi alamat pada tiap end device untuk setiap jaringan. Di sini saya akan membagi jaringan ke beberapa jaringan. Di sini ada jaringan pertama, itu jaringan berwarna merah. Masing-masing jaringan akan memiliki IP dengan network atau jaringan yang sama. Untuk jaringan pertama akan memiliki nama jaringannya itu ada 172.168.100.100.1 titik X. Ini untuk jaringan pertama yang merupakan kelas B, IP kelas B. Kemudian di sini akan dilakukan konfigurasi untuk keseluruhan laptop ataupun PC. Untuk komputer nol pada jaringan 1, IPv4-nya adalah 172.16.100.1. Untuk komputer selanjutnya akan berubah di angka terakhirnya ini. Kemudian default gateway-nya bisa kita isikan terlebih dahulu, yaitu 172.16.100.1, maaf. Di sini IPv address-nya adalah 2 dan default gateway-nya 1. Jadi default gateway ini adalah IP address dari router yang nantinya akan kita gunakan. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mengisikannya terlebih dahulu. Untuk PC selanjutnya dilakukan penyesuaian penamaannya. Jika sebelumnya tadi 2, maka kita dapat mengganti menjadi 3. Kemudian untuk default gateway-nya akan tetap selalu sama pada satu jaringan LAN ini.
Kemudian dapat dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah jaringan yang kita buat telah berhasil terkoreksi. Misalnya kita ambil secara acak, kita mencoba melakukan pengepingan pada jaringan nomor 2, yaitu jaringan warna oranye. Di sini kita akan coba melakukan ping dari laptop 4 ke laptop 0, misalnya. Di sini kita menggunakan command prompt, ping, masukkan alamat IP dari laptop 0, yaitu 192.168.10.2. Bisa lihat di sini yang terkirim 4 dan yang diterimanya 4. Sehingga paket berhasil diterima atau dengan kata lain koneksi berhasil terbuat. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan jaringan satu dan jaringan 2 dan juga jaringan 3 dan jaringan 4. Di sini untuk menghubungkan kedua jaringan ataupun LAN, di sini dapat menggunakan router. Di sini kita menggunakan router PT biasa saja. Router akan dilakukan konfigurasi dengan pemberian alamat untuk routernya. Alamat pada router itu akan dimasukkan seperti yang telah kita lakukan pada gateway, yaitu misalnya untuk router untuk port 0 dan fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1. Di sini untuk jaringan 1 akan menggunakan FA0 dan jaringan 2 akan menggunakan FA1. Jadi FA0 nantinya akan beralamatkan 172.16.100.1 dan FA1 akan beralamatkan 192.168.10.1. Kita akan melakukan pengetesannya dapat dilakukan di sini secara langsung. Misal kita masukkan 192.168.100.1, maka kan secara otomatis terbuat sini port statusnya kita on ataupun kita dapat menggunakan CLI di sini. Jadi kita akan menggunakan CLI. Di sini kita akan menggunakan misalnya pada menu configure if, maka kita akan masukkan interface FA10 yang akan kita masukkan. Kemudian kita masukkan alamatnya atau IP address 192.168.10.1 dengan subnet masknya seperti ini untuk kelas D. Jika selesai, maka kita akan menuliskan no shutdown dan kemudian kita akan dapat keluar. Kita akan cek di bagian konfigurasi. Di sini sudah tertulis. Jadi pembuat penulisan alamat IP pada router dapat dilakukan secara di config dan juga CLI tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melakukan pada router keduanya pada config saja.
Selanjutnya kita akan menghubungkan switch dari jaringan satu dan jaringan 2 ke router nol dan jaringan 3 dan jaringan 4 ke router satu. Di sini kita akan menggunakan yang secara otomatis atau juga bisa dapat menggunakan copper yang crossover karena dia ini device-nya sama. Dapat dilihat di sini dia akan terhubung pada fast Ethernet nol dan fast Ethernet satu. Kita dapat mempercepat untuk mempersingkat waktu pengkoneksian. Kemudian kita akan mencoba mengirim paket dari jaringan satu ke jaringan 2. Misalnya dari PC 3 ini ke PC 0, ke laptop 0, maaf. Jadi laptop 0 ini alamatnya seperti ini. Kita akan mengirim dari PC 3. Menggunakan command prompt, ping, tuliskan alamat yang tadi, 168.10.2. Baik, di sini masih terdapat satu data loss. Mari kita coba ulang di manakah kesalahannya ada. Kita coba untuk waktunya kita percepat. Kita coba lakukan ping kembali. Sudah berhasil. Jadi di sini paket dikirim 4 dan diterimanya 4. Jadi jaringan satu telah berhasil terkoneksi dengan jaringan 2. Selanjutnya kita akan mengecek jaringan 3 dengan jaringan 4. Command prompt di sini kita akan ping laptop maaf PC ke 9 misalnya. PC 9 itu adalah 192.168.20.6. Kembali terjadi kehilangan data satu. Mari kita coba ulang lagi. Kita coba melakukan ping yang sama. Jadi di sini telah berhasil mengirimkan data dari PC 7 ke maaf laptop 7 ke PC 9. Misalnya saja kita coba untuk melakukan pengepingan dari jaringan 2 ke jaringan 3 di mana kedua jaringan itu tidak terhubung, apakah bisa dilakukan? Mari kita coba di sini ping 172.20.150.3 misalnya. Di sini gagal di mana destination host unreachable. Di sini juga dapat dilihat kalau tidak ada hubungan antara jaringan 2 dengan jaringan 3. Jadi jaringan satu dan jaringan 2 ini ada di lingkup yang sama di mana dia dihubungkan dengan router 0 dan jaringan 3 dan 4 dihubungkan dengan router satu sehingga mereka berdua tidak dapat dihubungkan satu sama lain melalui eh, desain dari jaringan ini. Sekian simulasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.